Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu semua. Perkenalkan nama saya Zulia Rahmawati. Saya berasal dari SMKN 7 Lombok Tengah. Masih semangat ini Ibu-ibu malam-malam? Semangat. Udah mau setengah malam ini ya. Ya, oke. Bagaimana kabarnya ini malam ini? Menjelang pagi, gimana kabar? Luar biasa, alhamdulillah ya Allah. Ya. Kita sekarang sudah memasuki hari ke-6 kegiatan sinkronus implementasi pembelajaran sekolah penggerak untuk mata pelajaran Muslim. Sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Ibu-ibu, di kegiatan sinkronus hari ke-6 ini kita akan pelajari tentang perangkat pelayanan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan IHT kali ini. Tujuannya adalah yang pertama, merefleksikan pembelajaran saat menyusun strategi layanan dan pemanfaatan teknologi dalam layanan BK. Yang kedua, mengetahui contoh-contoh pemanfaatan teknologi dalam layanan BK. Agenda kegiatan dalam kegiatan kali ini adalah elaborasi materi, yaitu pembahasan tugas strategi layanan dan pemanfaatan teknologi dalam layanan BK pada sesi asinkronus. Kemudian mencari contoh-contoh pemanfaatan teknologi dalam layanan BK. Dalam kegiatan ini kita mempunyai kesepakatan bersama ya Ibu-ibu, yaitu kesepakatannya adalah Yang pertama adalah menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua, satu, berbicara, semua mendengarkan. Yang ketiga adalah berpartisipasi aktif. Yang keempat, tepat waktu. Yang kelima, fokus pada sesi belajar. Baiklah, agar kita lebih bersemangat ini ya, saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Halo Ibu-ibu, setuju? Halo, Petunjuknya yaitu silahkan Ibu-ibu mengamati gambar yang saya tampilkan di layar, kemudian angkat tangan untuk dapat menjawabnya. Ini ada tebak gambar hewan atau binatang. Hewan apakah ini? Gedein dong, nggak kelihatan. Apa ininya? Hewan apa ini? Gedein mah nanti ketebak. Katak kali katak ya. Katak. Ayo Bu, yang lain masih salah. Apa nih ya? Apa dong? Jawabannya adalah laba-laba. Laba-laba yang tadi jadi gede. Yang ini? Ini mah bukan ular. Ayo. Ayo hampir betul Bu Elis. Ayo. Badak. Banteng ya. Kalau yang ini apa ya? Apa nih? Burung pasir ya? Hampir yang ada di laut Bu, yang ada di laut. Ya betul, 100 untuk Bu Iya. Sekarang yang kelima. Oh, zebra. Ya, betul Bu. Fitri 100. Nah, sekarang yang terakhir. Biawak.
Ayo, ada lagi yang lain? Gajah, lanjut. Siapa lagi? Bu Elis, ayo apa? Ini buaya. Buaya. Jawabannya adalah iguana, ya. Iguana bercorak. Juli, kakak Ade sama Iya, Juli. itulah. Itulah itu ice breaking. Mudahan ibu-ibu semua tetap bersemangat ya. Sekarang saya akan menanyakan, ibu-ibu udah siap belum untuk menerima materi? Siap. Langsung saja kita langsung pada pembelajaran sinkronus hari ke-6, yaitu tentang perangkat pelayanan. Ya. Dari hasil asinkronus kemarin, ada pertanyaan tentang apa tantangan dalam mengidentifikasi strategi layanan dan pemanfaatan teknologi dalam layanan BK. Kemarin kira-kira jawabannya apa ibu-ibu ya? Apa ya? Lupa. Lupa Bu. Lupa ya Bu ya? Lupa, ingetin dong. Tantangan dalam pemanfaatan teknologi dalam layanan BK adalah tantangannya apa? Sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan untuk penguasaan IT untuk menunjang kegiatan layanan. Yang kedua adalah sarana prasarana ini harus di-upgrade. Tiap tahun di-upgrade agar dapat menunjang tercapainya layanan. Yang kedua, tantangan dalam mengidentifikasi strategi layanannya apa? Informasi dan data yang diperoleh untuk menyusun strategi layanan tidak lengkap. Data yang diperoleh atau informasi itu tidak lengkap. Jadi kita mendapatkan data dari konseli itu tidak lengkap. Akhirnya kalau tidak lengkap gimana Bu? Ya, Layanan tidak akan jalan kan ya? Baik itu data pribadi, asesmen, wawancara maupun observasi. Sekarang saya mempunyai satu kasus nih. Mari kita identifikasi kasus A. Informasi yang didapat adalah berdasarkan laporan dari wali kelas 10, terdapat salah satu siswa, sebut saja Mawar, yang tampak murung, kurang bersosialisasi, berjalan selalu murung, nilainya pun tidak begitu bagus di sebagian mata pelajaran. Setelah ditelusuri, ternyata anak tersebut merasa teman-teman di kelasnya kurang membuat dia nyaman, baik dalam perkataan maupun bersikap. Menurut salah satu teman dekatnya, sewaktu SMP, Mawar juga pernah menjadi korban bullying teman-temannya. Di samping itu, latar belakang keluarganya tampak kurang harmonis, sehingga Mawar sering terlihat melamun. Waktu SD, prestasi akademik Mawar cukup cemerlang. Beberapa kali menjadi juara umum di angkatannya dan sering mewakili lomba matematika tingkat kota dan provinsi. Dari kasus tersebut, tentukanlah strategi yang sesuai dengan komponen layanan BK. Yang kedua, pemanfaatan teknologi yang bisa dipakai untuk layanan BK. Silahkan dicermati ya, ini contoh kasus dan ini contoh solusinya. Nanti saya akan buka satu pertanyaan untuk didiskusikan. Ini jawaban untuk kasus A. Jadi komponen layanannya ada dua, layanan dasar dan layanan responsif. Cara pemberian layanan dasar adalah secara langsung melalui strategi bimbingan klasikal di kelas Mawar. Alternatif topik layanan adalah stop bullying, menjalin persahabatan, menjaga kekompakan kelas, belajar empati. Alternatif media yang bisa dipakai adalah PPT, video atau cuplikan film, proyektor, dan speaker. Untuk layanan dasar secara tidak langsung, strategi yang digunakan adalah pengembangan media BK dan papan bimbingan. Alternatif topik layanan yang bisa dipakai adalah stop bullying dan belajar empati. Alternatif media yang bisa digunakan adalah poster di Instagram, poster pada papan bimbingan. Yang komponen layanan yang kedua adalah layanan responsif. Cara pemberian layanannya secara langsung melalui konseling individu. Alternatif topik layanan yang bisa dipakai adalah permasalahan Mawar.
Layanan responsif yang kedua secara langsung yaitu kolaborasi dengan wali kelas, orang tua, dan psikolog. Alternatif topik layanannya permasalahan mawar juga. Kemudian layanan responsif, cara pemberiannya secara tidak langsung, strategi layanannya konseling individu. Alternatif topik layanannya permasalahan mawar. Alternatif media e-counseling melalui WA, telepon, email, Skype, Zoom, Meet, dan lain-lain. Contoh teknologi, pemanfaatan teknologi yang bisa kita gunakan untuk layanan BK adalah yang pertama pembuatan Padlet Dream Wall. Proses akhir pada saat menjelang akhir semester 1 kelas 12. Tahapan sebelumnya yaitu memahami tentang prodi dan jurusan yang diinginkan. Selanjutnya peserta didik menetapkan pilihannya. Pilihannya, mimpinya dimasukkan ke dalam pamlet sebagai pengingat untuk berani mewujudkannya menjadi kenyataan. Nah, ini ada contoh dari Man Insan Cendikia Serpong tahun 2021. Siswa-siswanya menulis Dream Wall di sini dibuat per kelas ya. Yang kedua, contoh pemanfaatan teknologi yaitu mengukur bakat melalui tes online. Masuk ke situs temubakat.com, kemudian set ini gratis dan tanpa bayar. Minta peserta didik mengisi form identitas diri. Selanjutnya, peserta didik mengisi tes minat bakat serta secara individu. Di akhir, peserta didik mengunduh hasil dari tes yang diikuti. Ini hasil dari laporan tes bakat secara online. Terlalu cepat, Ibu, Bapak? Terlalu cepat, tidak ya. Lanjut ya. Untuk contoh yang ketiga adalah contoh pemanfaatan teknologinya, tes pengetahuan peserta didik tentang jurusan kuliah atau pengetahuan lainnya. Prosedur yang pertama adalah masuk ke situs http://playtime.id.it, buatlah akun Anda di sana, masukkan soal-soal, kemudian dapatkan tautan untuk dibagikan kepada peserta didik. Baru saat pertemuan minta buka tautan Kahoot untuk bermain bersama. Nah, aplikasi Kahoot ini seperti kayak gini contohnya, di sini banyak sekali permainan yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, lanjut ke kuis. Ini ada kasus identifikasi kasus B. Silahkan dicermati, nanti bisa didiskusikan. Jadi berdasarkan hasil angket, analisis kebutuhan peserta didik AKPD kelas 10, ditemukan bahwa 3 butir pernyataan dari 50 butir pernyataan yang memperoleh persentase tertinggi yaitu pada poin saya belum banyak mengenali lingkungan sekolah baru, yaitu 7,15%. Kemudian sebanyak 6,04% pada pernyataan saya merasa belum disiplin dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebanyak 5,82% pada pernyataan saya kadang-kadang masih suka menyontek pada waktu tes. Jadi ada clue yang bisa diambil. Saya belum mengenali lingkungan sekolah baru. Yang kedua apa? Saya merasa, halo ibu-ibu, merasa belum disiplin dalam beribadah. Yang ketiga, saya kadang-kadang masih suka mencontek. Ya. Dari kasus tersebut, strategi yang sesuai untuk komponen layanan BK apa? Pemanfaatan teknologinya yang bisa dipakai untuk layanan apa? Saya kasih waktu 5 menit. Silahkan didiskusikan ya. Siap? Bu, silahkan diskusikan dulu. Sudah selesai diskusinya? Belum, bentar ya. Welis. Ya, sudah? Ya. Sudah selesai ya? Sudah. Nah, silakan siapa yang mau mewakili untuk presentasi? Ditampilkan ya Bu, saya mau mewakili presentasinya.
Iya, silakan Bu Elis. Ya, kasus B ya. Baiklah, dari hasil diskusi kami akan kami tampilkan itu tadi jawaban dari kasus Ya. B ya Bu ya. Komponen layanannya yaitu layanan dasar, cara pemberian layanannya yaitu secara langsung, terusan strategi layanannya klasikal, alternatif topik dan layannya, mengenal lingkungan sekolah, terus pengenalan kurikulum sekolah, terus adaptasi dengan lingkungan sekolah, alternatif medianya dengan PPT, ada juga dengan video ya Bu, terus cuplikan film, Ya. proyektor dan speaker, terus juga ada kuis Kahoot yang tadi ya. Jadi tebak-tebakan ya Bu ya. Tebak-tebakan, jadi biar ini lebih seru anak-anaknya gitu ya. Terus cara pembelian layanannya secara tidak langsung yaitu strategi layanannya dengan pengembangan media BK dan papan bimbingan. Alternatif topik layanannya yang secara tidak langsung yaitu mengenal lingkungan sekolah dan struktur sekolah. Terus juga alternatif medianya dengan poster, terus juga dan di Instagram dan poster pada layanan bimbingan. Terus layanan komponennya di sini ada layanan responsif, cara pemberian layanannya secara langsung, strategi layanannya yaitu dengan kolaborasi antara wali kelas, waka kesiswaan, dan waka kurikulum. Alternatif topik layanannya yaitu dengan pengenalan lingkungan sekolah, ada pengenalan kurikulum atau kurikulum sekolah, juga ada pengenalan pegawai struktur organisasi sekolah. Alternatif medianya dengan menggunakan buku, dengan pedoman kurikulum dan lingkungan sekolah. Mungkin itu Bu hasil presentasi itu diskusi dari kami. Mungkin ada yang mau nambahin ya. Ayo silakan. Dari peserta ada ya, gimana? Tidak. Sudah cukup. Sudah cukup. Oh ya, baiklah. Kalau sudah cukup, setelah kita melakukan penggalian materi tadi, kita ambil kesimpulan ya dari hasil elaborasi konsep dan diskusi tadi untuk memecahkan suatu kasus. Kita dapat mengetahui strategi layanan dan pemanfaatan teknologi dalam layanan BK. Baiklah, kita akan masuk di tahap penutup. Di tahap penutup itu kita akan kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga apa yang kita dapatkan pada kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan peserta didik. Saya selaku fasilitator mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.